Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Husna, NIM 20042291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perbedaan antara manajemen publik dan swasta pada mata kuliah Teori Administrasi Publik. Organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang absah atau terlegitimasi di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya. Sebaliknya, berhak pula memungut pajak untuk pendanaan serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organisasi swasta. Istilah private berasal dari bahasa Latin yaitu set apart yang artinya terpisah. Sasaran organisasi publik ditunjukkan pada hal-hal terpisah dari masyarakat secara umum. Organisasi swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang atau jasa yang kepemilikannya dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan atau laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untuk sebesar-besarnya. Tabel perbandingan organisasi publik dan private secara umum yaitu tujuan organisasi publik adalah untuk mencari laba, sedangkan organisasi private adalah non-laba. Produk yang dihasilkan oleh organisasi publik adalah public goods, sedangkan organisasi private adalah private goods. Cara pengambilan keputusan organisasi publik adalah demokratis, sedangkan organisasi private adalah strategis dan bisnis. Ukuran kinerja organisasi publik adalah social welfare, sedangkan organisasi private adalah efisiensi. Misi organisasi publik adalah melakukan kebaikan, sedangkan organisasi private adalah untung dan rugi. Perbedaan manajemen publik dan swasta. Yang pertama, sektor swasta lebih berfokus pada pilihan individu dalam pasar. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dan pilihan individual untuk memenuhi keputusan tiap-tiap individu pelanggan. Berbeda dengan swasta, sektor publik tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Organisasi sektor publik mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif. Untuk memenuhi tuntutan individual tentu berbeda dengan pemenuhan tuntutan kolektif. Oleh karena itu, manajemen pelayanan yang digunakan tentunya juga berbeda. Yang kedua, karakteristik sektor swasta adalah dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran atau supply and demand. Permintaan dan penawaran tersebut akan berdampak pada harga suatu produk, barang, atau jasa. Sektor swasta bergerak berdasarkan mekanisme pasar, tergantung dari permintaan dan penawaran maupun keinginan dari para pemegang modal. Sementara itu, penggerak sektor publik adalah karena kebutuhan sumber daya. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya seperti air bersih, listrik, dan sebagainya menjadi alasan utama bagi sektor publik untuk menyediakannya. Dalam hal penyediaan produk, barang, atau jasa pelayanan publik tersebut, sektor publik tidak bisa sepenuhnya menggunakan prinsip mekanisme pasar. Dalam sistem pasar, harga ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan. Namun, di sektor publik, harga pelayanan publik tidak bisa ditentukan murni berdasarkan harga pasar. Yang ketiga, manajemen di sektor swasta bersifat tertutup terhadap akses publik, sedangkan sektor publik bersifat terbuka untuk masyarakat, terutama yang terkait dengan manajemen pelayanan. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus memberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga pelayanan yang diberikan dapat diterima seluruh masyarakat secara menyeluruh. Sementara itu, di sektor swasta, informasi yang disampaikan kepada publik relatif terbatas. Informasi yang disampaikan terbatas pada laporan keuangan, sedangkan anggaran dan rencana strategis perusahaan merupakan bagian dari rahasia perusahaan sehingga tidak disampaikan ke publik. Yang keempat, tujuan manajemen pelayanan sektor swasta adalah untuk mencari kepuasan pelanggan atau selera pasar, sedangkan sektor publik bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan distributif seperti itu. Yang kelima, organisasi sektor swasta memiliki konsepsi bahwa pelanggan adalah raja.
Pelanggan merupakan penguasa tertinggi, sementara itu dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu, masyarakat merupakan pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan. Sebagai contoh, masyarakat yang membeli jasa listrik dari PT PLN adalah pelanggan PT PLN, sedangkan yang tidak berlangganan listrik bukanlah pelanggan PT PLN. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa hanya memperhatikan masyarakat yang sudah berlangganan listrik saja, karena pada dasarnya setiap masyarakat berhak memperoleh fasilitas listrik. Berdasarkan hal ini, maka manajemen pelayanan diterapkan di sektor publik dan swasta tentu akan berbeda. Yang keenam, persaingan dalam sektor swasta merupakan instrumen pasar, sedangkan dalam sektor publik yang merupakan instrumen pemerintahan adalah tindakan kolektif. Keadaan inilah yang menyebabkan sektor publik tidak bisa menjadi murni pasar, akan tetapi bersifat setengah pasar. Organisasi sektor publik tidak bisa sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar bebas. Tindakan kolektif dari masyarakat bisa membatasi tindakan pemerintah dalam sistem pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan oleh pemenuhan keinginan kolektif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.